Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat VLAN. Sesuai namanya, virtual LAN atau disingkat VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Segmen jaringan yang sama maksudnya seperti ini. Secara fisikal, jika ada 6 komputer terhubung ke satu switch, berarti 6 komputer tersebut berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, dengan VLAN kita bisa membuat 6 komputer tersebut berada di beberapa jaringan yang berbeda meski terhubung ke switch yang sama. Jika bingung, sederhananya VLAN adalah protokol yang digunakan untuk membuat beberapa jaringan pada perangkat switch. Pertama, kita buat topologinya dulu. Di sini saya menggunakan satu switch dan 6 PC. Berhubung default switch-nya mempunyai 4 port, jadi kita harus tambahkan 2 port lagi. Caranya, klik switch-nya, matikan dulu switch-nya, lalu tambahkan 2 port lagi. Oke, maaf, jangan lupa dinyalakan kembali ya. Oke, lalu kita sambungkan PC dengan switch. Sekarang kita setting IP address pada masing-masing PC. Di sini saya menggunakan 192.168.22.2. Lalu klik saja pada subnext match, otomatis akan terisi. Pada PC kedua juga sama, awalnya cuma beda di angka terakhir saja, ditambahkan 1. Jadi 192.168.22.3. PC selanjutnya juga sama, cuma ditambahkan 1 angka terakhir. Oke, sekarang kita coba transfer data PC1 dengan PC2. Hasilnya sukses. Nah, sekarang kita tinggal buat VLAN-nya. Di sini saya akan membuat 3 VLAN. Di sisi sini saya akan membuat VLAN 10 TKJ. Di sini saya akan membuat VLAN 11 TKJ dan yang di atas saya akan buat 12 TKJ. Langsung saja masuk ke switch dan menuju ke CLI atau Command Line Interface. Kita ketik ENA atau artinya enable, lalu kita lihat dulu VLAN-nya dan mengetik show VLAN. Nah, ini VLAN default ya, otomatis masuk ke VLAN default dulu, lalu kita ketikkan config terminal, singkat conf t, lalu kita ketik VLAN spasi tanda tanya, maka otomatis akan keluar ring VLAN yang dapat kita buat. Jadi dari 1 sampai 4094. Lanjut, kita akan membuat VLAN. Kita tuliskan VLAN 2 itu artinya ID-nya. Lalu namanya kita kasih 10 TKJ. Lalu exit, lanjut ke VLAN 3, kita kasih nama 11 TKJ. Exit, lalu VLAN 4 kita kasih nama 12 TKJ. Lalu kita exit lagi, lalu kita lihat show VLAN.
maka kita telah membuat 3 VLAN. Sekarang kita tinggal masukkan PC-PC ke masing-masing VLAN-nya dengan cara kita masuk ke config terminal lagi, conft, lalu kita ketikkan int atau interface, lalu kita arahkan kursor ke hijau-hijau yang ada di ujung kabel PC, akan terlihat FA01, maka kita ketik int FA01, lalu kita tulis switch port mode akses, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 2 karena kita akan memasukkan ke VLAN ID 2 atau dengan nama 10 TKJ. Lanjut ke PC satunya int FA, kita lihat dulu FA11, lalu sama switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 2 karena kita masukkan ke VLAN 2 atau 10 TKJ. Kita exit, kita cek dulu show VLAN. Nah, kita lihat 2 PC itu tadi sudah masuk ke VLAN 10 TKJ. Kita lanjut ke PC-PC lainnya. Kita masuk ke config terminal lagi, conft, kita ketikkan interface FA, kita arahkan kursor ke hijau, segitiga hijau 21, interface, ketik int FA21, ketikkan switch port mode akses, ketikkan switch port akses VLAN 3 karena kita akan memasukkan ke VLAN 3 atau 11 TKJ. Lalu yang PC berikutnya ketikkan interface FA31, lalu sama seperti yang tadi, kita ketikkan saja switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 3. Sekarang lanjut saja ke VLAN berikutnya, yaitu VLAN 12 TKJ. Kita masuk ke config terminal lagi, kita tulis int eth71, lalu seperti tadi switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 4 karena VLAN 4 adalah VLAN 12 TKJ. Lalu visi satunya int eth61, sama seperti tadi switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 4, exit, kita lihat, kita cek show VLAN. Nah, sekarang masing-masing PC sudah masuk ke masing-masing VLAN-nya. Sekarang kita coba transfer data di dalam antara PC yang berada dalam satu VLAN. Nah, apabila transfer data berada dalam satu VLAN, maka akan berhasil, sukses. Kita coba antar VLAN, kita coba dari PC VLAN 10 TKJ ke VLAN 12 TKJ, dan hasilnya gagal. Kita coba lagi dan tetap gagal. Berarti kita telah berhasil membuat VLAN karena transfer data hanya bisa dilakukan dalam satu VLAN. Jadi hanya PC yang berada dalam satu VLAN yang dapat melakukan transfer data. Jadi apabila berbeda VLAN maka tidak bisa. Sekian tutorial dari saya. Apabila kurang jelas silakan diputar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.